Teks firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di pagi hari ini kembali dalam minggu suasana Natal. Kita mau melihat satu hal yang juga erat kaitannya dengan Natal. Sebagaimana Tuhan juga menunjukkan kepada kita dalam kisah Natal yang dituliskan kepada kita di dalam kitab Injil, kita juga diselipkan sebuah kisah tentang kelahiran bayi yang lain, yang Tuhan menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga dituliskan dalam Alkitab untuk kita boleh baca dan kita boleh pelajari. Seorang bayi yang juga dinanti-nanti kelahirannya. Bayi ini nantinya disebut dan kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak dari Zakaria dan Elisabet, dua orang yang sudah berumur, yang sudah tua. Kelahiran Yohanes juga adalah sebuah mujizat daripada Tuhan. Sama seperti kelahiran Ishak di Perjanjian Lama. Ketika Abraham dan Sarah istrinya sudah tua, sudah tidak bisa mengandung lagi, sudah tidak bisa melahirkan. Istilah kita sekarang adalah monopause. Seorang wanita yang sudah berusia sehingga tidak mungkin lagi mengandung dan melahirkan. Sama kasusnya dengan Sarah, Elisabet pun sudah tua. Namun Tuhan dengan mujizatnya membuat Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak ini tadi ketika kita membaca ayat-ayat ini, ada perkataan daripada malaikat kepada Zakaria untuk mengungkapkan kepada Zakaria apa yang akan terjadi, bahwa ia akan mempunyai seorang anak dan hendaklah ia akan menamai dia Yohanes. Nah, anak yang lahir ini, seperti saya katakan di awal, berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Anak ini lahir sekitar 6 bulan sebelum Tuhan Yesus lahir. Usia mereka terpaut 6 bulan saja. Dan dalam kelahirannya, ia dikatakan oleh malaikat, mulai dari dia lahir, dan nanti ketika dia hidup dalam dunia, ada kaitan yang erat dengan Tuhan Yesus. Karena dia akan menjadi seorang hamba yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Seorang anak, seorang laki-laki yang begitu khusus
dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah pelayanan yang sangat khusus. Kalau kita membaca kehidupan Yohanes Pembaptis, kehidupannya sangat singkat. Sangat singkat. Tidak banyak hal diceritakan kepada kita. Pelayanannya juga sangat singkat. Mungkin terpaut 6 bulan saja juga dari Tuhan Yesus pelayanannya. Karena kebiasaan orang Yahudi adalah orang akan mulai melayani dan muncul di muka umum di umur sekitar 30 tahun. Dan begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia baru muncul di muka umum di umur 30 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus muncul di muka umum untuk melayani, Yohanes Pembaptis akan sudah mulai tidak melayani lagi. Bahkan dia akan ditangkap, dipenjara, tidak lama kemudian dibunuh, dihukum mati, dipenggal kepalanya. Dalam pelayanan yang sangat singkat itu, suatu hari orang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Seorang nabi yang begitu besar. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat di sini kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini seorang nabi yang begitu besar. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Kalau kita mau bilang dalam kurun waktu 6 bulan itu dalam hidupnya. Diungkapkan ketika bahkan sebelum dia lahir. Tuhan sudah menunjukkan panggilan daripada Yohanes Pembaptis. Apa yang akan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, malaikat ini bertemu dengan Zakaria dan dia katakan bahwa engkau atau istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14 dikatakan engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Zakaria atau kepada Zakaria malaikat berkata bahwa anak ini ketika dia lahir dia akan mendatangkan sukacita. Dan sukacita ini bukan hanya kepada ayahnya. Kalau kepada ayahnya kita bisa mengerti. Kita semua khususnya bapak-bapak yang mempunyai anak tahu sukacita ini. Ketika anak kita lahir, wah kita bersukacita. Kita bersukacita. Saya ingat waktu Gerard lahir, saya menunggu di luar. Tahu kenapa saya tidak diizinkan masuk? Saya dengar banyak orang masuk ke ruang operasi ketika istrinya melahirkan, tapi saya tidak. Saya tidak diizinkan masuk. Jadi saya menunggu di luar. Menunggu kapan Gerard ini lahir. Ketika saya mendengar suaranya, wah, dia berteriak dari ruang operasi. Kencang sekali suaranya. Saya sangat senang. Saya tidak sabar untuk menggendong dia. Bahkan ketika dia dibawa keluar dari ruang operasi, saya pikir langsung dikasih sama saya kan, saya bawa pulang. Senang sekali. Perasaan ini kita bisa pahami. Kalau Zakaria dikatakan engkau akan bersukacita, tentu. Apalagi Zakaria. Dia sudah menunggu anak sudah lama sekali, dia sudah tua. Jadi kalau dikatakan Zakaria, engkau akan bersukacita dan bergembira, kita bisa paham. Seorang ayah, anak lahir, kita semua bersukacita. Tapi dikatakan juga bahwa bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Bukan hanya ayahnya yang akan bersukacita, tapi banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya. Tentu di sini kita juga mau katakan mungkin keluarganya, ya kan? Kita pun kalau ada keluarga kita yang melahirkan, kita juga akan bersukacita bersama dengan mereka. Kita akan datang, kita akan kunjungi, bahkan membawa hadiah.
kita bersukacita bersama dengan mereka. Namun di sini ini bukan hanya sekedar sukacita karena ada bayi yang lahir. Sukacita ini melampaui dari hanya sekedar sukacita karena bayi lahir. Karena dikatakan di ayat 15 tentang bayi ini, dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Bayi ini dikatakan akan besar di hadapan Tuhan. Apa maksudnya akan besar di hadapan Tuhan? Secara sederhana, bayi ini ketika dia nanti bertumbuh menjadi dewasa, dia akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang pertama-tama mengasihi Tuhan dan yang tentu melayani Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk melayani Tuhan. Itu dikatakan besar di hadapan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa Yohanes ini menjadi sosok yang lebih dari manusia biasa. Tidak, Yohanes ini masih manusia biasa. Dia bukan orang atau superhuman. Dia bukan manusia luar biasa. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Tubuhnya sama seperti kita. Dia manusia biasa. Dia bukan manusia super. Tapi Tuhan katakan dia akan menjadi besar. Karena dia akan melayani Tuhan. Karena dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Dan ini terlihat dari dedikasinya. Dikatakan di ayat 15 ini bagaimana diungkapkan kepada kita bahwa ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, ungkapan di sini orang yang tidak minum anggur atau minuman keras. Nah, bagi orang Yahudi ini adalah ungkapan untuk anak yang dinazarkan. Anak yang dari rahim ibunya itu dinazarkan, dijanjikan, dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, ada yang disebut sebagai anak nazar, anak yang dijanjikan kepada Tuhan. Dan ketika kita menjanjikan seorang anak untuk menjadi anak nazar, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dia lakukan semasa dia hidup. Termasuk ini, tidak boleh minum anggur. Artinya dia tidak pergi ke pesta. Dia bukan orang yang sibuk dengan hal-hal duniawi yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam dunia. Dia mau memfokuskan dirinya hanya untuk tujuan ia dijanjikan, ia dinasarkan, yaitu untuk melayani Tuhan. Makanya kalau kita melihat juga deskripsi tentang Yohanes ini, ketika dia dewasa dikatakan bahwa dia adalah orang yang tinggalnya di hutan, pakaiannya dari kulit unta, makanannya belalang dan madu hutan. Jadi dia orang yang sangat mengasingkan dirinya dari segala bentuk kehidupan duniawi dan memfokuskan dirinya kepada tujuan hidupnya, yaitu melayani Tuhan. Itulah Yohanes, seorang yang begitu berdedikasi, bertekad untuk melayani Tuhan. Dan ini dia lakukan dengan pertolongan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa ada Roh Kudus dalam dirinya bahkan sejak dia di dalam rahim ibunya. Jadi bahkan sebelum dia lahir, Roh Kudus sudah memenuhi dia. Dan dalam dia melayani Tuhan dikatakan di ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ketika Yohanes Pembaptis melayani Tuhan, dia akan mengabarkan pertobatan. Katakan di sini berbalik. Nah, ini sebenarnya kata untuk bertobat.
ketika kita berbicara tentang pertobatan atau bertobat, kita menggunakan kata ini yaitu berbalik. Nah, kalau dibilang berbalik, itu bukan berbalik. Kalau berbalik bukan 360 derajat, ya kan? Kalau 360 derajat itu namanya berputar. Berbalik itu 180 derajat. Yang awalnya hadap depan, sekarang hadap belakang. Atau yang awalnya hadap belakang, sekarang hadap depan. Sama seperti kalau kita di jalan ada U-turn. U-turn. Kalau kita mau pergi ke Batam Center kan. Kalau kita masuk jalan besar, mau nggak mau kita pergi dulu ke arah Marina. Ya kan, karena nggak ada persimpangan kalau kita lewat jalan besar. Jadi untuk kita ke Batam Center yang ada di belakang kita, kalau kita menghadap Marina, maka kita harus ambil U-turn. Atau kita kalau mau pergi lebih jauh lagi ke apa? Ke Bundaran, ya kan? Sekarang ada Bundaran. Kita pergi Bundaran, kita lewati Bundaran, kita putar balik. Itu namanya berbalik. Itu namanya bertobat. Meninggalkan kehidupan yang lama. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa lahir baru, hidup yang baru, yang lama telah berlalu, dikatakan. Berbalik. Dan dikatakan bahwa Yohanes ini dia akan melayani Tuhan untuk membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Kalau dikatakan berbalik kepada Tuhan, berarti sebelumnya mereka tidak memandang Tuhan. Sebelumnya yang mereka pandang adalah dunia. Sebelumnya yang mereka pandang adalah diri mereka sendiri. Sebelumnya yang mereka pandang, tentu bagi orang Yahudi semasa Tuhan Yesus hidup, adalah tradisi dan budaya mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka masih beribadah tentu. Mereka bahkan ke bait suci. Tapi tidak di dalam kesungguhan hati. Hati mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak memandang kepada Tuhan. Bahkan nanti kita tahu ketika Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia, tidak ada yang menyambut dia. Tidak ada yang percaya kepadanya. Hanya sebagian kecil dari orang Israel yang sungguh-sungguh bisa tahu bahwa dia adalah Mesias. Saking mereka tidak memandang kepada Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis, dia akan melayani Tuhan dengan berusaha membuat orang-orang Israel ini bertobat. Meninggalkan penyembahan-penyembahan mereka yang sia-sia. Dan berbalik kepada Tuhan. Makanya dalam kisahnya kalau kita membaca Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes itu bukan ditulis oleh Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes. Jadi ada dua Yohanes, ada Rasul Yohanes, ada Yohanes Pembaptis. Nah, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes menuliskan kepada kita ketika Yohanes Pembaptis melayani. Dan ketika dia melayani, dia akan membawa orang Israel untuk melihat kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan kepada orang Israel, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kepadanya kamu pergi. Membawa orang Israel untuk bertobat. Dalam hal praktisnya dikatakan kepada kita di sini, ketika Yohanes Pembaptis membuat orang-orang berbalik kepada Tuhan, dikatakan di 17 tadi, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sebelum kita melihat hal-hal praktis yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tentu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia?
Kenapa Yohanes dikatakan memiliki kuasa Elia? Makanya nanti ada yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, kamu siapa? Apakah Yohanes Pembaptis adalah Elia? Tentu bukan. Yohanes Pembaptis dan Elia adalah dua pribadi yang berbeda. Nabi Elia ada di dalam perjanjian lama. Yohanes Pembaptis sesaat sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia atau lahir dalam dunia. Ini adalah dua pribadi yang berbeda. Tetapi ketika dikatakan di sini bahwa dia memiliki kuasa Elia yang dimaksudkan di sini adalah seperti dikatakan dalam kitab Maleakhi, bahwa Yohanes Pembaptis ini dia akan sama seperti Elia, yaitu dia akan hidup fokus untuk melayani Tuhan. Begitu dengan Elia. Elia itu adalah orang yang tidak kompromi dalam melayani Tuhan. Dia akan serius dan dia akan begitu bertekad, berdedikasi dalam melayani Tuhan. Bahkan tidak jarang kita melihat Elia harus menghadapi situasi yang sangat sulit dan mengerikan. Dia pun tetap melayani Tuhan. Begitu dengan Yohanes Pembaptis. Dia akan terus melayani Tuhan sampai selesai waktunya. Ketika selesai waktunya, dia akan diam dengan tenang menunggu ajalnya. Ya, ketika dia ditangkap, di penjara, Yohanes Pembaptis bukan orang yang ketika dia ditangkap di penjara, dia kemudian meronta-ronta, dia kemudian marah-marah, dia kemudian berusaha, karena dia punya banyak murid. Bisa saja dia berusaha untuk meminta murid-muridnya, berusaha bagaimana caranya supaya dia dikeluarkan dari penjara. Nah, tidak, justru ketika di dalam penjara dia mengutus murid-muridnya untuk pergi kepada Tuhan Yesus. Dia tahu tugas dia sudah selesai. Ketika murid-muridnya datang membawa report atau memberitahukan kepada dia, oh itu adalah Sang Mesias, hatinya tenang dan dia bahkan siap untuk menerima hukumannya, menerima ajalnya. Yohanes Pembaptis, makanya dikatakan bahwa dia akan datang atau dia akan melayani Tuhan dengan kuasa Elia. Dan dikatakan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Apa maksudnya? Sebagai orang tua kadang-kadang kita pikir, apa enggak terbalik? Harusnya anak-anak kepada orang tuanya kan? Kenapa ini bapak-bapak kepada anaknya? Kenapa bukan anak-anak kepada bapaknya? Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih bandel? Orang tua atau anak? Orang tua pasti bilang, ayo, anak ya kan? Gak mungkin kita orang tua bilang kita yang bandel. Pasti yang bandel adalah anak, ya kan? Setuju anak-anak? Enggak setuju, karena yang bandel adalah orang tua. Mana yang benar? Kenapa dikatakan di sini orang tua atau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya? Karena harus kita sadari juga bahwa sering sekali atau terkadang memang selalu kejahatan anak-anak itu karena orang tua. Di sini firman Tuhan mau menyadarkan kita bahwa kita harus menjadi orang tua yang benar bagi anak-anak kita. Dan kita harus mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar. Bagi orang Yahudi, kehidupan keluarga adalah kehidupan yang sangat penting. Di dalam ajaran firman Tuhan, yang paling penting bukanlah kehidupan sosial secara umum. Yang paling penting adalah kehidupan di dalam rumah.
Karena kehidupan dalam rumah yang baik akan menghasilkan kehidupan sosial yang baik. Kalau anak di rumah tidak disiplin, maka di luar jangan harap dia disiplin. Kalau anak di rumah baik, maka di luar bisa kita harapkan dia menjadi baik. Karena coba kita berpikir secara logika saja. Pernah dengar kata-kata anak-anak yang mengatakan ketika dia di luar sana, dia bilang sama orang, papaku saja aku nggak takut, apalagi kamu. Kata-kata itu adalah kata-kata yang benar. Karena kalau orang tua kandung saja tidak ditakuti, maka apa yang dia takut di luar sana? Orang di luar sana tak punya hubungan dengan dia. Orang tuanya, mau dia bilang tak ada hubungan, tetap ada hubungan. Karena ada namanya ikatan batin. Ajaran firman Tuhan mengenai anak adalah anak itu adalah jiwa yang diambil dari orang tuanya. Ada jiwa yang diturunkan dari orang tuanya. Dan kita kenal itu dalam bahasa sehari-hari sebagai ikatan batin antara kita dengan anak, antara orang tua dengan anak. Jadi kalau ada ikatan batin saja dia tidak takut, apalagi orang lain di luar sana yang tidak ada ikatan batin. Peduli amat dia bilang. Jadi dalam rumah, disitulah kehidupan sosial dibentuk. Kalau di rumah tidak diajar, maka di luar akan kurang ajar. Ada baca berita kasus pembunuhan anak-anak? 2 orang anak kalau tidak salah, 2 atau 3, 2 yang bersaudara dibunuh oleh tetangganya. Memang kita bisa katakan betul bahwa tetangganya ini ada sedikit kurangnya dalam pemikirannya. Tapi dia tidak 100% ODGJ. ODGJ ya sekarang istilah orang dalam gangguan jiwa, semacam itu. Nggak boleh bilang istilah yang lain kan nanti kasar sekali katanya. ODGJ. Dia tidak 100% kurang waras, dia masih ada warasnya. Tapi ketika diwawancarai dia, ditanya sama dia apakah kamu menyesal membunuh anak-anak itu, dia bilang tidak. Dia bilang dia tidak menyesal. Oh, ditanya kenapa? Dia bilang ya karena saya sudah muak melihat mereka. Anak-anak gitu bisa datang menghina, mengejek saya. Dan apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya tidak tegur. Makanya dia bilang sebenarnya saya pun mau bunuh orang tuanya. Bukan hanya anaknya, orang tuanya juga. Karena nggak dapat aja orang tuanya, anaknya yang saya dapat. Tentu apa yang dia lakukan tidak bisa kita terima secara hukum di dunia modern saat ini. Tapi kalau itu benar, bahwa orang tuanya tidak menegur anak-anaknya ini, itu juga adalah kesalahan orang tua. Itulah masalah daripada kehidupan sosial di masa sekarang. Ketika anak-anak tidak lagi dididik. Tidak lagi dididik. Orang tua tidak peduli lagi mendidik anak. Antara 2 hal, kenapa orang tua tidak mendidik anak zaman sekarang. Pertama, tidak peduli.
Dan kedua, pengaruh ajaran tidak alkitabiah dari psikologi. Psikologi merusak parenting. Kemarin saya nonton sebuah podcast, mereka bicara parenting. Wah, seolah-olah mereka adalah orang paling jenius dan paling hebat. Wah, parenting, mereka katakan bahwa psikologi adalah ilmu yang paling keren untuk parenting. Tak sadar-sadar juga bahwa karena psikologi lah anak remaja zaman sekarang semakin bukan hanya nakal tapi juga berbahaya. Anak remaja sekarang berbahaya. Ada dengar kasus anak 14 tahun yang bunuh bapak dan neneknya? Mamanya juga hampir. Tapi bisa diselamatkan. 14 tahun. Ketika anak 14 tahun sekarang dikatakan membunuh bapaknya dan neneknya, apa yang disalahkan orang? Apa yang coba dicari orang di mana salahnya? Tetap perlakuan mungkin orang tuanya yang terlalu disiplin kepada dia, yang terlalu keras dengan dia. Bapak Ibu, kita semua lahir tahun berapa? 70, 80, 90. Kita merasakan didikan yang zaman sekarang tidak ada lagi. Didikan yang sangat atau bahkan bagi anak sekarang super keras. Bapak Ibu, ada terngiang di telinga kita atau di pikiran kita untuk bunuh orang tua karena didikan yang keras. Tapi sekarang kalau dibilang ada anak bunuh orang tua itu karena orang tuanya keras. Bayangkan, itu ada dunia psikologi. Anak zaman sekarang tidak ada lagi yang mendidik. Di sekolah banyak guru sekarang takut mendidik anak kan? Salah-salah masuk penjara. Ada satu video saya lihat di Instagram. Seorang guru, dia sedang videokan anak-anak muridnya paskibraka. Gak jauh dari tempat itu ada anak-anak lain muncul. Mereka tahu gurunya sedang videokan. Sambil gurunya videokan, anak-anak itu lihat ke gurunya dan kasih jari tengah. Tahu jari tengah? Itu anak zaman sekarang. Bukan hanya sekali, 2 kali dia lakukan. Di video yang sama. Oh, kalau anak 70-an tahulah apa yang akan terjadi kan setelah itu. Kau akan dipanggil, kau akan dihajar. Ini divideokan, gurunya gak bisa hajar, gak bisa marah, hanya bisa curhat di sosial media. Inilah anak zaman sekarang. Komentar baca, banyak yang bilang, iyalah bu, gak bisa ditegur, nanti kalau ditegur masuk penjara gitu. Itulah anak zaman sekarang. Tuhan katakan sama di zaman dulu juga begitu. Ada masa di mana orang Israel pun tidak peduli lagi mendidik anak mereka. Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, didiklah anakmu, ajari mereka hukum Taurat. Dan ajarinya setiap hari. Ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu dalam perjalanan, ketika kamu di rumah, kamu ajari mereka firman Tuhan. Karena kalau tidak, mereka akan berbalik dari Tuhan. Bukan berbalik kepada Tuhan, tapi berbalik dari Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis ketika dia datang kepada para bapak-bapak, dia akan membalikkan hati mereka kepada anak-anaknya.
Dia akan mengajarkan kepada mereka supaya kamu didik anakmu. Ajari anakmu firman Tuhan. Kita jangan mau didikte dengan psikologi. Orang-orang tua jangan pergi ke TikTok, ke sosial media untuk cari tahu bagaimana mendidik anak. Kita punya ini rahasia ajaran yang paling efektif dalam mendidik anak. Tak ada sumber didikan yang lebih baik dari sini. Tuhan berikan kepada kita. Baca saja kitab Amsal. Baca kitab Amsal. Kalau kita bisa membuat anak-anak kita melakukan bahkan hanya kitab Amsal saja, anak-anak kita akan dipandang sebagai anak-anak yang bijaksana. Anak-anak yang bijaksana. Begitu banyak dalam kitab Amsal, begitu ajaran yang membuat anak-anak kita pandai, berhikmat. Bacakan, ajarkan kepada mereka. Dan bukan hanya bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya atau orang tua mendidik, mengajar anaknya dengan benar, tapi juga hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Menarik sekali ketika dikatakan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Kenapa bukan hati ke hati? Hati orang-orang durhaka kepada hati orang-orang benar. Atau pikiran dengan pikiran. Pikiran orang-orang durhaka dengan pikiran orang-orang benar. Kenapa dari hati orang durhaka kepada pikiran orang benar? Karena firman Tuhan ungkapkan kepada kita, Bapak Ibu, ketika kita lahir dalam dunia ini, hati kita penuh dengan dosa. Hati manusia yang lahir dalam dunia itu penuh dengan dosa. Makanya kembali, ajaran psikologi duniawi, orang lahir seperti kertas putih. Lalu lingkungan yang menuliskan di dalamnya. Itu kebohongan. Firman Tuhan katakan kepada kita, orang lahir seperti kertas hitam. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Itu kata firman Tuhan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Daud menyadarinya ketika dia membuat atau menulis Mazmur 51, dia bilang, dalam kandungan ibuku aku dikandung di dalam dosa. Bahkan belum lahir, masih dalam rahim, Daud katakan dikandung di dalam dosa. Jadi lahir dalam dosa. Lahir seperti kertas hitam. Hati penuh dengan dosa. Makanya kita tak perlu ajari anak berdosa. Mereka bisa berdosa. Gak ada yang ngajari mereka keras kepala kan. Melawan sama orang tua, membangkang sama orang tua. Mereka lakukan. Gak ada yang ngajar. Gak ada yang ngajari mereka berbohong. Mereka tahu berbohong. Gak ada yang ngajari mereka berkelahi. Oh, apalagi kalau anak laki-laki. Naluri dalam dirinya itu. Dia akan berkelahi. Hati kita penuh dengan dosa. Makanya jangan ikuti kata hati. Orang sering berkata, ikuti kata hatimu. Hati-hati, kata hatimu banyak dosa. Lalu kenapa pikiran orang-orang benar? Karena ketika kita lahir dalam dosa, hati kita penuh dosa. Oleh karena itu kita datang ke gereja.
Supaya apa? Ketika kita datang ke gereja, kita akan membaca Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan ini masuk dalam pikiran kita. Kita olah dia dalam pikiran kita. Kita pahami dia, kita ingat dia, sehingga itu mengubah hati kita. Bukan hati kita yang mendengar pertama. Bukan hati kita yang mengolahnya pertama. Pikiran kita. Kemampuan untuk mengolah fakta, memahami fakta, itu bukan hati. Pikiran. Tuhan ciptakan otak untuk itu. Lalu otak ini akan mentransfernya ke hati kita, ke jiwa kita. Sehingga jiwa kita memiliki perasaan sesuai dengan fakta itu. Itulah kenapa orang Kristen dikatakan firman Tuhan. Setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus seperti bayi yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kamu mau pahami, kamu mau mengerti firman Tuhan. Nah, ketika kamu sudah pahami, ketika kamu sudah mengerti, kamu juga bisa ajarkan kepada orang lain. Makanya dikatakan kalau ada hati yang durhaka, hati yang belum bertobat, dia bisa dibantu untuk bertobat melalui orang-orang yang pikirannya sudah dipenuhi dengan kebenaran. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini sebenarnya dari apa yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis, saya mau kita belajar secara khusus satu hal saja, yaitu bagaimanapun kita bisa melayani Tuhan. Yohanes Pembaptis memang pelayanannya sangat khusus, tapi kita pun punya pelayanan. Kepada semua orang Kristen Tuhan katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Kepada semua orang Kristen, kita pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan, mengabarkan berita pertobatan. Supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan. Dan supaya orang-orang bertumbuh dalam kebenaran. Agar yang dewasa itu memang dewasa bukan hanya di umur, tapi juga dalam kerohanian. Sehingga mereka nanti bisa berbalik kepada anak-anak. Bisa mendidik anak-anak mereka. Nah, itu maksudnya. Dan mereka juga bisa melayani Tuhan dengan mengabarkan Injil, menjadi orang-orang yang pikirannya benar dan membuat orang-orang yang hatinya durhaka berbalik kepada Tuhan. Ini juga adalah tugas kita. Yohanes Pembaptis sudah selesai tugasnya. Dan dia sudah mati dan dia sekarang ada di sorga. Bahkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita pun ada tugas dalam dunia ini. Kita harus pergi mengabarkan Injil. Banyak orang durhaka yang hatinya durhaka dalam dunia ini. Mereka yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Nah, kembali ingat bahwa Yohanes Pembaptis bukan pergi kepada kaum atau orang-orang yang betul-betul penyembah berhala, bukan. Dia datang kepada orang-orang Israel. Yang kita bisa katakan sangat dekat dengan Tuhan. Tapi justru dikatakan hati mereka durhaka. Terkadang kita jangan juga berpikir bahwa kalau kita punya teman, keluarga, kalau udah Kristen udahlah itu. Banyak orang Kristen tidak Kristen. Makanya ada istilah Kristen KTP. Banyak orang Kristen yang terlalu dibuai
dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang menyenangkan, tapi tidak sama sekali mengerti apa itu lahir baru. Tidak sama sekali mengerti bahkan apa itu Natal. Dari Natal ini, begitu banyak orang Kristen pun tidak mengerti lagi apa itu Natal. Ada sebuah postingan di sekarang istilahnya X, bukan lagi Twitter. Dia bilang, Natal itu apa? Jawaban pertama, Yesus Kristus. Lalu disilang, dikasih centang di bawah yang benar, titik 2, 1 pohon Natal, 2 Santa Claus, 3 panjang sekali listnya. Itulah Natal sekarang. Pesta pora, yang penting happy. Minggu ini saya gusar dan malas sekali melihat sosial media, apalagi yang berkaitan dengan acara-acara Natal. Teman saya juga posting terus di grup, kami punya satu grup hamba-hamba Tuhan di dalam. Posting terus di grup, tahu nggak, di gereja ini seperti itu, di gereja ini seperti ini. Udah capek saya melihatnya. Ketika Natal bukan lagi Natal ibadah untuk menyembah Tuhan Yesus yang lahir. Natal menjadi ajang happy-happy. Bahkan cenderung melakukan hal-hal yang tidak pantas. Di acara sebuah Natal datang seorang anak gadis, anak remaja, nyanyi dia lagu. Bapak Ibu tahu lagu APT? Tahu APT? Bapak Ibu tahu? Anak-anak muda tahu pasti kan? Tahu APT kan anak-anak muda? Dinyanyikan oleh orang yang sangat duniawi, dengan musik yang sangat duniawi, kata-katanya pun tidak pantas disebutkan di gereja. APT itu mengenai mabuk-mabukan. Kita minum sama-sama di malam hari, itu APT. Ada gamesnya yang kalah minum, itu APT. Cari saja di Google. Penyanyinya siapa? Bruno Mars sama siapa yang satu ceweknya, si orang Korea. Dinyanyikan di gereja. Acaranya apa? Acara Natal. Ada anak remaja nyanyi di gereja acara Natal dengan joget-joget seksi. Yang lebih ngeri ada lagi kaum bapak-bapak berjoget ria di mimbar pakai daster. Itulah potret kekristenan zaman sekarang. Sorry. Inilah kekristenan. Kita harus sadar. Mengerikan. Kalau di luar negeri lebih ngeri lagi mereka. Gereja-gereja mega church yang punya jemaat ribuan itu saking kayanya mereka nggak tahu lagi gimana cara menghabiskan uang mereka. Makanya di acara Natal ini mereka lakukan sesuatu yang spektakuler. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan buat Santa Claus betul-betul terbang. Tahu yang di film itu? Santa Claus bawa kereta dengan rusa yang mengendarai, terbang di awan-awan. Itu di film-film ada kan? Kalau di gereja karismatik di luar negeri sana mereka buat itu benaran terjadi. Di gereja mereka. Jadi mereka happy, ada Santa Claus terbang. Itulah gereja. Itulah kekristenan. Menyedihkan. Tapi itu adalah fakta. Kita jangan menutup mata dengan fakta ini dan berpikir bahwa semua gereja sama, semua orang Kristen, asal sudah dibilang Kristen. Benar. Tidak. Itulah kenapa kita agapi Gereja Alkitab Presbyterian. Kenapa dikasih nama Alkitab? Ada gereja Presbyterian kan dalam sejarahnya. Kenapa dikasih Alkitab?
Karena gereja Agape adalah gereja yang mau melakukan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu sesuai dengan Alkitab. Dan suara seperti ini adalah suara yang sangat-sangat minoritas. Di dalam kekristenan masa sekarang, bodoh amat dengan Alkitab. Itulah kekristenan zaman sekarang. Tapi kita mau berpegang teguh pada Alkitab. Karena bodoh amat dengan pikiran manusia. Bodoh amat dengan perasaan manusia. Yang paling penting adalah apa kata Tuhan. Dan apa kata Tuhan sudah jelas-jelas ada dalam Alkitab. Maka kita mau lakukan itu. Itulah kenapa kita harus menginjili. Bahkan mereka yang mengaku Kristen. Untuk mengajarkan kepada mereka apa kata Alkitab. Apa kata Alkitab. Jadi di dalam buletin kita pagi ini saya selipkan sebuah undangan. Itu bukan untuk Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak perlu saya kasih undangan seperti itu. Untuk datang ke gereja 24 malam. Undangan itu bawa pulang. Berikan kepada orang yang mau kita undang. Yang saya selipkan di buletin cuma satu. Masih banyak di meja resepsionis. Mari kita pikirkan siapa lagi yang mau kita undang. Siapa lagi yang mau kita ajak. Bawa mereka supaya mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Agar hati yang durhaka berbalik. Agar bapak-bapak, orang-orang tua juga berbalik. Agar semua orang berbalik ke jalan yang benar. Itu yang mau kita. Jadi Bapak Ibu, kita punya misi. Kalau Yohanes Pembaptis punya misi, kita pun punya. Hanya ada perbedaan antara Yohanes Pembaptis dengan kita. Apakah kita mau sama seperti Yohanes Pembaptis? Juga bertekad untuk menyelesaikan misi kita. Yohanes Pembaptis sudah menyelesaikannya. Kita, mari kita lakukan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan, ampuni kami dari dosa pelanggaran. Bahkan kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Bahkan ketika kami mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Betapa menyedihkannya. Melihat kekristenan yang seharusnya menjadi nama di mana anak-anakmu ada dan disebutkan di dalam. Namun Tuhan sudah begitu terjerumus dalam pesta duniawi, bahkan untuk mengingat kelahiran. Tuhan, sama seperti di zaman Yohanes Pembaptis, ketika datang ke dalam dunia, lahir dalam dunia ini, ia pun Tuhan mengabarkan berita pertobatan bahkan kepada orang Israel sendiri. Di zaman ini Tuhan, kami pun Engkau panggil untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang mengaku Kristen. Dan juga tentu terlebih kepada mereka yang sungguh tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pakai kami Tuhan, biarlah kami pun bisa menjadi besar di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal besar dengan membawa jiwa bagi Tuhan. Agar jiwa yang belum bertobat dapat bertobat. Dan agar jiwa yang telah bertobat boleh bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu, jadikan kami alat-Mu untuk mengabarkan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita